Museum Aditya Warman merupakan museum kebanggaan Sumatera Barat yang memperlihatkan jejak kebudayaan Minangkabau. Berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 Kota Padang. Museum ini telah berusia lebih dari 30 tahun. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Profesor Dr. Syarif Tayeb pada tanggal 16 Maret 1977. Berdasarkan SK Mendikbud Republik Indonesia nomor 01/1991 tanggal 9 Januari 1991, museum ini diberi nama Museum Aditya Warman. Hal tersebut diberikan untuk mengingat jasa seorang Raja Minangkabau di abad 14 Masehi. Kebesaran Aditya Warman dapat dilihat melalui peninggalannya berupa prasasti yang terdapat di Sarwaso Limokaum, Pagaruyung, serta Arca Birawa yang sekarang berada di Museum Nasional Jakarta dan Candi Padang Roco di daerah Sijunjung. Sesuai dengan SK Pemda tingkat 2 Padang nomor 3071/SDTK/18 Romawi strip 74 tanggal 8 Agustus 1974. Museum ini berlokasi di Komplek Lapangan Tugu Jalan Diponegoro Padang. Dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar area yang ditumbuhi oleh 100 jenis tanaman berupa pohon pelindung, tanaman hias, dan apotek hidup. Lokasi ini dulunya dikenal dengan Taman Melati, sebuah taman tempat bermain warga kota Padang. Pada zaman penjajahan Belanda, di lokasi ini berdiri Tugu Michels yang pada masa penjajahan Jepang, menurut ceritanya, tugu ini diruntuhkan dan besi-besinya dibawa ke Jepang. Museum Aditya Warman berbentuk arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang dengan tipe Gajah Maharam yang disesuaikan dengan standarisasi museum. Terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 995 meter bujur sangkar, berfungsi sebagai ruangan pameran tetap. Bangunan Museum Aditya Warman ini dibuatkan maketnya dengan perbandingan skala 1:150. Maket ini perlu sebagai petunjuk bagi pengunjung dalam mengenal museum secara keseluruhan dan juga dapat menambah khasanah koleksi museum jenis karya seni. Museum Aditya Warman menyimpan berbagai macam koleksi yang terbagi atas beberapa kategori seperti arkeologika, biologika, etnografika, filologika, geologika, historika, keramalogika, numismatika, seni rupa, dan teknologika. Pengunjung dapat mengenal bagaimana asal-muasal kebudayaan Minangkabau, mulai dari masa yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha sampai dengan masa pengaruh Islam dan bagaimana kolonisasi juga berdampak terhadap kebudayaan Minangkabau. Koleksi di Museum Aditya Warman memang sangat beragam. Satu di antaranya adalah koleksi senjata dari beberapa daerah, seperti rencong dari Aceh, lalu keris dari Jawa dan Minang. Keris sendiri terdiri dari mata, tangkai, dan sarung. Mata terbuat dari besi pipih yang memiliki ujungnya runcing. Banyak koleksi yang identik dengan budaya Minangkabau di Museum Aditya Warman. Di antaranya, ada perhiasan pinggang yang terbuat dari emas, perak, atau bahan lainnya. Biasanya, perhiasan dipakai sebagai kelengkapan pakaian adat yang dinamakan dengan patah sembilan atau pending. Kedua jenis perhiasan pinggang ini biasa dipakai oleh penghulu, pengantin, atau raja. Selain itu, perhiasan baju pengantin dinamakan siba baju yang dipasangkan pada kedua sisi baju kurung. Lalu, ada pula hiasan tutup kepala dengan ragam bentuk dan bahan dasarnya terbuat dari kayu, batik, dan loyang. Dari bentuk tutup kepala, kita dapat mengenal kedudukan dan daerah asal si pemakai, seperti Salua, Deka, Ike, dan lainnya. Salua memiliki 5 lipatan, yaitu sebagai lambang dari pemerintahan adat yang selalu berdampingan antara 5 unsur, yaitu nenek mama, ulama, cerdik pandai, pemerintah, dan dubalang. Pengunjung juga akan menjumpai berbagai macam perhiasan. Satu di antaranya perhiasan tangan yang memiliki banyak nama, galang gadang dan galang rago-rago,
adalah gelang yang dipakai oleh pengantin wanita. Gelang ini melingkar pada tangan wanita dan memiliki makna pembatas menjangkau sesuatu yang tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh adat. Perhiasan kepala di Minangkabau disebut dengan suntiang yang digunakan oleh pengantin. Suntiang memiliki dua jenis, yaitu suntiang tinggi dan suntiang rendah yang dipergunakan oleh pengiring pengantin. Selain itu, ada juga perhiasan leher yang disebut dengan dukuah. Ada berbagai macam dukuah di Minangkabau. Ada yang disebut dengan dukuah pinyaram, kaluang jalo, kaluang tali baju. Khusus bagi wanita berusia lanjut, kaluang yang digunakan adalah kaluang koral, kaluang uang dukat, kaluang mani baranggo. Selanjutnya, salah satu kerajinan rakyat dari Sumatera Barat berbentuk anyaman yang diproduksi di daerah Kabupaten Solok, Tanah Datar, 50 Kota, Agam, dan Padang Pariaman. Kesenian Minang pada umumnya bersifat kerakyatan yang sudah berakar sejak dahulu. Masuknya budaya Islam, Cina, dan Eropa membawa pengaruh terhadap perkembangan kesenian daerah. Salah satu kesenian Minang adalah seni musik. Dapat kita jumpai berbagai macam alat musik yang berasal dari Minangkabau, seperti pupui sarunai, pupui batang padi, pupui tandua, rabab, genggong, dan berbagai alat musik lainnya. Koleksi unik lainnya adalah koleksi satwa yang dilindungi. Berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat.